Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi, dan menggunakan sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Terdapat 5 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu adalah planning. Planning bertujuan untuk mendefinisikan tujuan dan sasaran organisasi, mengembangkan strategi untuk pencapaiannya, membuat alokasi pendanaan dan menciptakan kebijakan dan prosedur. Yang kedua adalah organizing, bertujuan untuk membentuk struktur organisasi, memberikan wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan antar struktur organisasi dan menetapkan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Mengelompokkan beberapa pekerjaan menjadi satu departemen yang akan berbeda dengan departemen lainnya. Yang ketiga adalah staffing. Staffing merupakan proses seleksi dan rekrutmen calon karyawan untuk posisi yang sudah ditetapkan di dalam struktur organisasi. Memberikan pengetahuan dan pelatihan agar mereka mampu bekerja secara baik dalam tugasnya. Yang keempat adalah directing, termasuk penggunaan pengaruh dan memberikan hadiah untuk memotivasi karyawan agar bekerja dengan maksimal dan menuju arah yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang terakhir adalah controlling. Controlling bertujuan untuk menetapkan standar kerja, membangun sistem pelaporan. Yang kelima adalah controlling. Controlling bertujuan untuk menetapkan standar kerja, membangun sistem pelaporan, memonitor aktivitas karyawan, dan melakukan tindakan koreksi jika terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah materi yang kedua. Perubahan adalah hal yang pasti terjadi, termasuk di dalam konteks organisasi. Perubahan terjadi karena yang menjalankan organisasi adalah manusia, dan manusia terus berubah. Sering dikatakan satu hal yang pasti terjadi di dunia adalah perubahan. Berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Terdapat 3 tipe perubahan. Yang pertama, development change, yang kedua, transition change, dan yang ketiga, transformation change. Beberapa faktor resistensi yang lazim terjadi dalam perubahan organisasi adalah: yang pertama, kebiasaan kerja. Orang sering resisten terhadap perubahan karena menganggap kebiasaan yang baru dianggap merepotkan atau mengganggu. Yang kedua, keamanan, seperti takut dipecat atau kehilangan jabatan. Yang ketiga, ekonomi. Faktor ekonomi seperti gaji paling sering dipertanyakan karena orang yang sangat menghargai gajinya turun. Dan yang terakhir, sesuatu tidak diketahui. Istilah lain yang sering dipakai mengenai resistensi terhadap perubahan adalah karena setiap perubahan akan mengandung comfort zone atau zona nyaman. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, model dan teori perubahan. Perubahan bukanlah sesuatu yang dengan mudah terjadi. Perubahan biasanya akan terjadi kalau ada seseorang yang memimpinnya. Model dan teori perubahan dapat dijelaskan sebagai model, mengupas sebagai tahapan, dan ada pula yang menyajikan sebagai suatu proses. Terdapat 3 tahapan dalam perubahan. Yang pertama persiapan, yang kedua penerimaan, dan yang ketiga adalah komitmen. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan, dilakukan berbagai kontak melalui ceramah, pertemuan, maupun komunikasi tertulis. Kemudian tahap yang kedua yaitu penerimaan. Dalam penerimaan, pemahaman yang terbentuk akan bermuara ke dalam 2 kutub, yaitu persepsi yang positif di satu sisi atau persepsi negatif di sisi yang lain. Tahap yang ketiga yaitu tahap komitmen melalui beberapa langkah, yaitu instalasi, adopsi, institusionalisasi, dan internalisasi. Terdapat 3 hambatan dalam melakukan perubahan. Yang pertama, hambatan demografis. Perkembangan demografis jangka panjang akan mempengaruhi arah perubahan organisasi. Jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, jenis kelamin, angka kelahiran,
dan kematian akan mempengaruhi kebutuhan mereka. Hambatan yang kedua yaitu persepsi terhadap revolusi informasi. Implikasi dari hambatan terhadap persepsi tentang informasi adalah bahwa semua organisasi harus belajar tentang bagaimana menerima perubahan. Yang kedua, banyak pengembangan yang mengejutkan. Dan yang ketiga, pemimpin harus belajar menciptakan kesediaan menerima perubahan dan meninggalkan cara kerja yang lama dan usang. Yang selanjutnya yaitu lingkungan dan sosial. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, manusia menggali sumber daya alam dari. Selanjutnya adalah materi keempat tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dalam proses tersebut. Pendekatan dalam manajemen perubahan adalah yang pertama, mengidentifikasi siapa di antara mereka yang. Terdapat beberapa pendekatan dalam manajemen perubahan. Pendekatan yang pertama yaitu mengidentifikasi siapa di antara mereka yang terkena dampak perubahan yang mungkin menolak perubahan. Yang kedua, menelusuri sumber, tipe, dan tingkat resistensi perubahan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, mendesain strategi efektif untuk mengurangi resistensi tersebut. Selanjutnya adalah materi yang kelima yaitu memimpin perubahan. Memimpin perubahan yang pertama yaitu memimpin perubahan strategis. Kebanyakan perubahan dilakukan dengan pendekatan organization in, di mana dilakukan perubahan organisasi lebih dahulu, kemudian diikuti dengan perubahan individu. Keberhasilan perubahan dimulai dengan mengubah individu lebih dahulu, kemudian perubahan organisasi akan mengikuti. Perubahan individu dimulai dari adanya kesadaran bahwa pada dasarnya setiap orang di dalam benaknya telah memiliki peta mental tentang bagaimana mereka melihat organisasi dan pekerjaan mereka. Peta mental tersebut mengaruh perilaku orang dalam kehidupan organisasi. Jika seorang pemimpin perubahan tidak mampu mengubah peta mental individu tersebut, mereka tidak akan dapat mengubah tujuan organisasi. Jika tidak melakukan pemecahan kembali apa yang ada di benak seseorang, maka tidak akan dapat memecahkan suatu rintangan yang akan terjadi. Yang selanjutnya adalah memimpin perubahan fundamental. Perubahan fundamental merupakan perubahan yang mendasar. Perubahan yang menyangkut prinsip-prinsip sehingga akan mempunyai dampak yang sangat besar dan luas terhadap organisasi. Selanjutnya adalah materi keenam yaitu perubahan sumber daya manusia. Persoalan dalam bagian ini adalah belum semua sumber daya manusia memahami akan arti pentingnya melakukan perubahan. Perubahan harus diawali dengan mempersiapkan segenap sumber daya manusia untuk menerima perubahan. Karena pada hakikatnya manusia menjadi subjek dan objek perubahan, serta mempunyai sifat resisten terhadap perubahan. Oleh karena itu, perubahan sumber daya manusia perlu dimulai dengan melakukan pencairan terhadap pola perilaku lama yang cenderung mempertahankan status quo untuk diubah agar bersedia menerima pola pikir baru yang berkembang secara dinamis. Selanjutnya adalah materi ketujuh tentang perubahan organisasi. Organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sesuai dengan perjalanan waktu, organisasi tumbuh dan berkembang. Untuk itu, organisasi harus berkembang sebagai organisasi pembelajaran. Dalam lingkungannya semakin kompetitif, organisasi perlu melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Untuk itu, organisasi perlu selalu melakukan inovasi untuk mencapai standar keunggulan. Teknik yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan dalam pengembangan organisasi yang pertama, strategi intervensi, yang kedua, strategi inovasi. Selanjutnya, solusi untuk pihak manajemen perusahaan agar perusahaannya tetap survive menghadapi new normal pada pandemi COVID-19 maupun pasca pandemi COVID-19, yaitu
pihak manajemen perusahaan bisa menentukan strategi bisnis. Perusahaan perlu memikirkan strategi bisnis lagi. Jika strategi bisnis yang sedang dijalankan perusahaan masih dapat berjalan, maka sebaiknya dipertahankan. Namun, jika tidak dapat bertahan, perusahaan dapat melakukan pivot dari core bisnis. Pivot sendiri memiliki arti mencari model bisnis yang lain, namun tetap berada di visi yang sama dengan perusahaan. Bisa juga perusahaan menjalankan keduanya secara bersamaan. Kemudian pihak manajemen juga bisa mengarahkan karyawannya dengan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Setelah menentukan strategi bisnis, perusahaan harus mengarahkan karyawannya agar strategi bisnisnya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, penetapan karyawannya harus diatur ulang. Kemudian untuk status kontrak, jika berakhir tidak perlu diperpanjang. Jika perusahaan yang memiliki karyawan yang status kontraknya akan berakhir, sebaiknya menunda perpanjangan lebih dahulu. Jika dirasa karyawan bekerja dengan baik dan perusahaan tidak ingin melepaskan karyawan, maka solusinya jadikan sebagai mitra atau distributor. Sekian pemaparan materi dan jawaban dari pertanyaan nomor 2 yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.